Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri, 18 NIM saya 180120201009. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan sedikit tentang arus AC dan DC untuk menyelesaikan tugas elektronika analog. Sebelum kita masuk ke materi, pertama kita harus tahu dulu apa itu arus AC dan apa itu arus DC. Arus AC atau arus bolak-balik adalah di mana arus listrik di mana besar dan arah arusnya dapat berubah-ubah secara bolak-balik. Itu disebut arus AC. Berbeda dengan arus DC atau arus searah. Arus DC atau arus searah ini adalah arus yang mengalir yang besar dan arahnya tidak berubah-ubah berubah-ubah dengan waktu. Nah, baik, langsung saja kita lanjut ke soalnya. Soal yang pertama yaitu mengapa listrik dipasok ke rumah dalam bentuk AC dan bukan dalam bentuk DC. Pertama gini, saya kasih pertanyaan, mengapa listrik dari pembangkit listrik PLN harus ditransmisikan dengan tegangan yang tinggi? Saya langsung kasih contoh saja ya. Kalau diperhatikan dari gambar ini, misalkan sebuah pembangkit listrik menghasilkan daya sebesar 20 megawatt. 20 megawatt ini adalah 20 juta watt. Dan mengirimkan listrik ke kota dengan jarak 1 kilometer. Jika hambatan kawatnya 2 ohm, biasanya pembangkit listrik memiliki tegangan yang dihasilkan 22 kilovolt atau 22.000 volt. Ini bisa langsung dialirkan, tapi gunakan trafo dulu untuk menaikkan tegangannya sampai 230 kilovolt atau 230.000 volt. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang trafo. Listrik yang mudah diturun naikkan tegangannya tentunya adalah listrik bolak-balik atau listrik AC. Ingat lagi di materi transformator, munculnya lilitan sekunder itu terjadi adanya perubahan flux secara terus-menerus. Nah, perubahan flux secara terus-menerus itu akan terjadi kalau listrik pada kumparan primernya yaitu berubah-ubah secara terus-menerus. Dan listrik yang berubah secara terus-menerus tidak lain adalah listrik bolak-balik atau listrik AC tadi. Nah, transformator akan bekerja jika listrik pada kumparan primernya adalah listrik arus searah atau listrik DC gitu. Nah, bisa saja sebenarnya arus DC-nya diubah dulu menjadi arus AC. Tapi kan itu akan kurang efisien juga. Jadi lebih baik kita memproduksi listrik bolak-balik atau listrik AC. Yang mana nanti listrik AC ini bisa dinaik turunkan tegangannya dengan menggunakan transformator dan listrik AC. Dan listrik AC tersebut bisa diubah menjadi listrik searah atau DC dengan menggunakan bantuan adaptor. Itulah kenapa alasannya PLN memproduksi listrik AC dan listrik yang dipasok ke rumah-rumah itu dalam bentuk AC, bukan dalam bentuk DC. Baik, untuk soal selanjutnya, mengapa peralatan elektronika membutuhkan listrik DC? Nah, perlu kita ketahui, ini adalah beberapa contoh alat elektronik yang menggunakan arus DC. Jadi alat elektronika kita membutuhkan tegangan DC karena tegangan DC itu stabil, halus, serta mudah diatur. Kita bisa perhatikan sendiri di setiap rangkaian elektronika memiliki komponen-komponen yang sangat kecil sehingga harus disuplai dengan arus yang lebih halus dan kecil juga stabil. Keuntungan alat elektronik menggunakan arus DC ini adalah alat elektronik ini karena arusnya bisa disimpan. Ya, muatan listriknya bisa disimpan. Sehingga kita sekarang bisa menikmati handphone genggam seperti saat ini, kemudian laptop yang bisa mudah dibawa kemana-mana. Baik, untuk soal selanjutnya, bagaimana cara mengubah listrik AC menjadi listrik DC? Nah, arus bolak-balik AC merupakan cara efisien untuk menghantar listrik. Namun, sebagian besar peralatan listrik membutuhkan arus DC. Seperti soal nomor 2 tadi, agar berfungsi. Oleh karena itu, pengubah AC ke DC sudah menjadi bagian dari peralatan itu sendiri atau bagian dari kabel daya. Jika kalian membuat peralatan yang ingin dihidupkan dengan menyambungkan pada stop kontak AC,
maka kita harus menambahkan pengubah AC ke DC. Nah, untuk mengubah AC ke DC ada beberapa langkah, yaitu berikut adalah langkah-langkah untuk mengkonversikan arus AC ke DC. Yang pertama, kita tentukan berapa tegangan input AC-nya. Kemudian yang kedua, kita cari nilai tegangan dan ampere yang diperlukan untuk menghidupkan komponen peralatan listriknya. Kemudian yang ketiga, kita gunakan trafo untuk menurunkan output dari AC tegangan tinggi menjadi AC tegangan rendah. Lalu, yang keempat, kita hubungkan AC tegangan rendah melalui penguat penyarah arus. Kemudian yang kelima, tambahkan kondensator elektrolit besar untuk memperhalus tegangan. Dan yang terakhir, kita hubungkan output dari penyarah melalui regulator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Salam kemanusiaan. Terima kasih.